Wanita yang diculik itu secara tak sengaja menemukan peta pelarian di dalam sol sepatunya. Seketika muncul tekad untuk kabur dari tempat itu. Namun saat dia membuka peta diam-diam dan hendak melihat lebih jelas, dua bersaudara tiba-tiba berjalan mendekat. Di saat wanita itu panik tak tahu harus bagaimana, kakak iparnya tiba-tiba datang dan langsung merebut peta itu. Setelah melihat itu hanyalah sebuah peta, kakak ipar malah tidak melaporkannya. Dia justru berkata pada pria itu, bahwa itu cuma selembar kertas bekas tak berguna. Pria itu pun langsung mencibir dan pergi. Begitu pria itu pergi, wanita itu langsung bertanya kenapa kakak ipar mau membantunya. Kakak ipar terdiam dan terkejut. Tak menyangka wanita yang selama ini dianggap gila, tiba-tiba sembuh total. Semua itu karena ulah pria tersebut. Beberapa saat sebelumnya, pria itu pulang ke rumah setelah kalah judi, dan berniat menjual anak perempuannya sendiri demi melunasi utang $30.000. Wanita itu berusaha keras menghalangi, tapi malah didorong hingga kepalanya membentur tembok dengan keras. Justru di saat itu, ingatan wanita yang tertutup selama bertahun-tahun mendadak pulih. Dia pun teringat jati dirinya, bahwa dia dulu adalah seorang desainer pakaian yang hebat. 5 tahun lalu saat keluar kota untuk riset desain, dia malah diculik oleh komplotan perdagangan manusia, lalu dijual kepada pria penjudi itu. Sejak itu dia kehilangan kebebasan, dan dipaksa melahirkan seorang anak. Tapi karena tak melahirkan anak laki-laki, dia terus disiksa setiap hari, hingga akhirnya jiwanya hancur dan kehilangan akal. Namun dia masih mengingat anak perempuannya, dan kini sang anak hendak dijual oleh ayah kandungnya sendiri. Hal itulah yang membuat ingatannya pulih total. Demi kabur dan menyelamatkan anaknya, dia meminta bantuan kakak ipar. Namun kakak ipar sudah lama kehilangan harapan, karena dia juga korban penculikan, dan percaya tidak mungkin bisa kabur dari desa terpencil itu. Ditambah lagi wanita itu masih dikurung dengan rantai kaki. Tapi wanita itu tak mau melewatkan kesempatan. Saat pria itu pulang ke rumah, dia sengaja memakai baju tidur yang ketat. Pria itu langsung tergoda dan bersiap menindihnya. Namun wanita berkata rantai di kakinya membuat dia tak bisa bergerak. Pria itu percaya begitu saja, langsung mengambil kapak dan memotong rantai itu. Tak disangka saat itu juga, wanita langsung memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah disiapkan. Melihat pria itu pingsan, dia segera memanggil kakak ipar untuk membuktikan dirinya sudah waras. Kakak ipar melihat tatapan mata wanita itu yang begitu tajam dan yakin. Akhirnya kembali merasakan harapan untuk bebas, untuk menyusun rencana. Wanita itu membawa kakak ipar ke ruangan rahasia. Di sana dia menunjukkan catatannya tentang tokoh penting desa itu. Dari situ wanita tahu, mereka harus mengatur waktu gerak orang-orang itu untuk bisa kabur. Setelah menyusun rencana, mereka bersiap kabur di saat yang tepat. Tapi kakak ipar merasa lokasi desa ini terlalu terpencil, tak mungkin bisa keluar. Wanita itu justru berkata, pria itu selalu membanggakannya karena pernah kuliah, dan demi membuktikan dirinya hebat. Dia suka menaklukkan istri tokoh kuat seperti kepala desa. Ternyata wanita itu sudah lama tahu, pria tersebut berselingkuh dengan istri kepala desa. Setiap kali kalah judi, dia selalu diam-diam menemui istri kepala desa tengah malam. Mereka menganggap wanita itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Padahal semua sudah lama diketahui. Wanita itu hanya menunggu kesempatan. Kali ini pria itu kalah judi lagi, lalu kembali mencari istri kepala desa untuk melampiaskan. Wanita itu segera berpura-pura dikejar oleh kakak ipar, lalu berlari ke depan kepala desa. Melihat itu, kepala desa langsung curiga, dan kembali ke rumah untuk mencari istrinya. Ternyata dia memergoki istrinya sedang berpelukan dengan pria itu. Saking marahnya, kepala desa langsung menghajar pria itu. Namun pria itu malah membela diri. Katanya kalau dia mati, maka kepala desa tak akan dapat uang $60.000. Kepala desa akhirnya mundur, tapi hanya memberi waktu 3 hari. Kalau tak bayar, dia akan bunuh pria itu. Setelah itu, pria itu melampiaskan seluruh emosinya pada wanita itu, bahkan mengancam akan memotong tangannya. Saat itu kakak ipar tiba